Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi shalah wa ja'alaha amudan din wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita dalam segala hal. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas satu amalan yang sangat agung dan menjadi tiang utama agama ini, yaitu sholat. Sholat adalah amal pertama kita yang akan dihisab pada hari kiamat. Dan sholat pula yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amal kalian adalah sholat, dan tidak menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman. Karena itu pembahasan ini sangat penting, apalagi di zaman kita sekarang ini. Banyak kaum muslimin yang mengaku Islam tetapi meninggalkan sholat. Padahal Allah menegaskan tujuan penciptaan jin dan manusia adalah hanya untuk beribadah kepadanya, dan ibadah yang paling utama setelah syahadat adalah sholat. Sholat adalah tiang agama, rukun Islam yang kedua, dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Rasul amril Islam wa amaluhu sholah wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Namun sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin hari ini yang mengaku Islam, tetapi tidak menunaikan sholat. Di pabrik, di sekolah, di kampus, dan berbagai tempat lainnya, banyak yang meninggalkan sholat. Ini adalah kemungkaran yang sangat besar dan merupakan kewajiban setiap muslim untuk saling mengingatkan dalam kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, jika sampai meninggalkan sholat seluruhnya, maka menurut mayoritas ulama dia telah kafir. Imam Syafi'i dan lainnya menyatakan bahwa orang yang tidak sholat bisa dihukum mati jika dia tidak mau bertaubat. Sholat memiliki kedudukan yang sangat agung, bahkan dalam hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholah. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Selain itu, sholat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, banyak orang yang hanya sholat 2 kali dalam setahun, seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, atau hanya dalam sekali seminggu, yakni sholat Jumat, atau hanya 3 kali dalam sehari, yakni sholat asar, maghrib, dan isya. Bahkan ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Ini adalah fenomena yang menyedihkan, yang menunjukkan lemahnya pemahaman akan pentingnya sholat. Nah, Nabi SAW bahkan mengajarkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak sejak usia 7 tahun dan mendisiplinkan mereka di usia 10 tahun jika belum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Muru auladakum bis-sholah wahum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr.
Wa farriqu bainahum fi madaj, yang artinya perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya saat berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, sholat juga menjadi penyebab terhapusnya dosa, cahaya di hari kiamat dan pintu menuju surga. Orang-orang yang menjaga wudhu dan melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah akan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man tawadda fa ahsanal wudu'a thumma raha ilal masjidi fawajadan nas qad sallu a'tahu Allahu mithla ajri man shalla wa haradaha la yanqusu min ajrihim syai'a, yang artinya barang siapa berwudu dengan baik lalu menuju ke masjid dan mendapati orang-orang telah selesai sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala sebagaimana pahala orang yang sholat berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, dari uraian tadi kita memahami bahwa sholat adalah amal yang sangat utama dalam Islam. Ia adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat, tiang agama dan amalan yang pertama akan dihisab. Meninggalkannya merupakan dosa yang sangat besar dan sangat berbahaya. Bahkan sebagian ulama berpendapat termasuk kekufuran jika ditinggalkan dengan sengaja. Nah, maka dari itu, mari kita perbaiki sholat kita, jaga waktunya, tingkatkan kekhusyuan dan ajak keluarga serta saudara-saudara kita untuk melaksanakannya. Ingatlah, tidak ada alasan yang membenarkan kita meninggalkan sholat, baik dalam keadaan sehat, sakit, bepergian, atau sibuk. Nah, sholat tetap wajib sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar, istiqomah, dan mendapatkan cahaya serta pertolongan pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.